Baik umat Tuhan, saya ucapkan salam untuk kita semua. Salam di Victory Life Celebration Center dan dimanapun Anda berada mengikuti ibadah hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masih terus berbicara tentang Allah sebagai Raja, bagaimana Dia menunjukkan reputasinya kepada kita, kepada dunia ini. Pada bagian yang 11 hari ini, saya berbicara tentang penyediaan Allah bagi warga kerajaan Allah di bumi. Warga kerajaan Allah di bumi, katakan amin. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Tidak ada warga kelas 1, kelas 2 dalam kerajaan Allah. Semuanya punya level yang sama, punya hak yang sama, punya raja yang sama. Dan hari ini kita bahas tentang prinsip memanfaatkan penyediaan Allah untuk visi. Prinsip memanfaatkan atau menggunakan, mengakses penyediaan Allah yang supernatural, yang natural untuk sebuah visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, kehidupan Anda, kehidupan satu komunitas, bahkan satu bangsa. Kita awali dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus sudah mengaruniakan kepada kita berapa macam berkat? Segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani artinya induk, the source of all the blessing. Berkat rohani artinya sumber segala berkat, the source, the mother of all blessing. Induk dari semua berkat. Jadi Tuhan kasih kita biangnya, haleluya. Bukan campurannya tapi biangnya, saudara. Nah, jadi berkat rohani itu, saudara, ibarat klise. Zaman dulu ada klise, foto klise. Klise itu harus diproses, dicetak, agar klise yang tidak kelihatan itu bisa terlihat. Harus diproses. Tapi sebenarnya sudah ada, cuman dia masih bentuk klise. Berkat rohani itu seperti klise, ketika dibutuhkan dia akan nampak. Proses, demikian pula ya. Dulu ketika kita memiliki klise, pas foto bilanglah begitu, tidak setiap saat kita cuci atau cetak. Tapi pada saat kebutuhan kita akan cetak. Cetak paling 3-4 lembar ya, kita pakai. Tidak cetak sekali 100 lembar begitu, tidak. Nah, berkat rohani, segala berkat rohani itu ibarat klise yang harus dicetak, diproses supaya menjadi nyata sesuai dengan keperluan kita. Ya. Nah, berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita di surga, atau dengan kata lain secara rohani tidak terlihat tapi ada itu, bertujuan untuk visi kita digenapi. Supaya kita bisa mengambil semua penyediaan Tuhan yang ada di sorga, yang tidak terlihat tapi ada, yang tidak kelihatan, supaya menjadi nyata melalui visi. Jadi visi adalah sarana untuk kita mengambil semua yang Tuhan sediakan yang tidak terlihat. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak bisa mengakses semua berkat atau segala berkat rohani. Contoh, kalau saya mau ambil dana BOS, saya harus punya sekolah. Dan sekolah itu harus ada strukturnya, yayasannya, kepala sekolah, segala pengurusan. Bisa ditunjukkan dengan file, dokumen, ada pemeriksaan dari dinas datang untuk melihat. Nah, di kota ini ada satu sekolah yang mungkin dinas tidak pernah lihat, saudara. Karena dia sekolah offline dari dulu, sekarang ini masih offline. Hanya hari Minggu saja tidak sekolah. Hari lain itu dia offline biasa. Tidak ada masker apa. Itu sekolah mungkin di luar dinas Kota Kupang mungkin. Itu sekolah yang dahsyat. Jadi kalau Anda mau ambil dana BOS, Anda harus punya sekolah. Betul ya Pak Marsal ya? Ibu Evi ya? Saya tidak bisa datang di dinas, tolong kasih saya BOS karena saya perlu dana itu. Oh, dana BOS hanya bisa diberikan kepada sekolah. Nah, demikian pula segala berkat rohani itu disediakan bagi mereka yang punya visi.
Tanpa visi, Anda tidak bisa mengakses segala berkat. Anda hanya hidup dengan kaki tangan, dengan kemampuan manusia biasa saja, yang bisa dapat makan, pakai cukup, mungkin bisa punya segala-galanya, tapi Anda miss apa yang Tuhan sediakan hanya melalui visi. Nah, tugas kita itu apa? Tugas saya dan saudara itu apa? Tugas kita ini dia, yaitu memahami, percaya, dan menuliskan visi kita. Sementara itu adalah tanggung jawab Tuhan untuk menyelesaikannya. Anda menulis visi, lalu Tuhan yang menyelesaikannya. Kenapa kita tulis? Untuk memastikan kepada Tuhan bahwa kita punya visi, makanya kita tulis. Tuhan sering memberi kita visi atau impian yang awalnya membingungkan kita, karena Dia ingin memastikan kita tidak berusaha untuk memenuhinya selain Dia. Visi Tuhan disediakan oleh Tuhan. Saya dan saudara dipakai sebagai alat untuk mengaplikasikan, mewujudkan kerajaannya di bumi ini. Visi kerajaan Allah terwujud di bumi ini melalui saya dan saudara. Nah, visi saya, visi VLC itu sama. Visi saya sama dengan VLC. Jadi visi penatua sama atau visi. Kalau saudara punya visi VLC, saudara punya visi penatua. Ya. Visi kita VLC sudah ada di warta. Kalau saudara baca di sana, coba saudara perhatikan di situ ditulis menjadi sebuah model gereja pemuridan yang memberi dampak kerajaan Allah di 7 dunia pengubah kehidupan masyarakat. Dan kita menjalankan visi itu. Ada visi pendidikan, visi gereja sosial, visi dan sebagainya. Bisnis, pemerintahan, entertainment, sport, ada 7 area, ya. Dengan misi menjalankan pemuridan yang holistik. Kita memuridkan jemaat agar jemaat penuhi visi. Ya. Nah, indikasi visi dari Tuhan yaitu selalu membawa dampak luas untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak dan memperluas kerajaan Allah. Itu indikasi. Kalau saudara punya visi kerajaan Allah atau visi dari Allah, maka indikasinya yaitu untuk kesejahteraan banyak orang dan memperluas kerajaan Allah. Bukan kesejahteraan kita sendiri, memperbesar nama kita sendiri, kaum komunitas kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Agama apapun tak peduli, tapi dia bisa menjadi berkat. Ya. Dan dia bukan untuk kepentingannya, tapi semata-mata kerajaan Allah. Kita bisa cek apakah indikasi itu sesuai dengan visi yang kita sementara jalankan. Nah, Tuhan tidak pernah memberi Anda visi tanpa penyediaan untuk itu. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan. Coba katakan demikian. Di mana ada visi, di situ ada. Well is the vision, there is provision. Haleluya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan. Nah, kemampuan dan sumber daya untuk apa yang akan Anda lakukan, visi dan impian Anda, sejak Anda lahir sudah tersedia. Namun itu biasanya tersembunyi sampai Anda bertindak sesuai dengan visi Anda. Sekali lagi saya baca. Kemampuan dan sumber daya untuk apa yang Anda akan lakukan, yaitu visi impian Anda, sejak Anda lahir sudah tersedia. Namun itu biasanya tersembunyi sampai Anda bertindak sesuai dengan visi Anda. Karena itu pendidikan yang benar, pendidikan mendidik anak atau pendidikan secara umum adalah membawa anak, membawa peserta didik untuk mengetahui visi. Karena di mana ada visi, itu ada apa tadi, masih ingat? Ada penyediaan. Kalau anak tahu visi, kalau anak-anak yang saya lahirkan, keturunan yang saya lahirkan tahu visi, kalau anak didik kita di sekolah-sekolah kita tahu visi apa untuk mereka, maka mereka akan bisa survive karena
Tuhan menyediakan semua yang diperlukan berdasarkan visi. Tanpa visi, Alkitab berkata liar. Liar itu artinya gagal, susah, melarat, hidup apa adanya, mati enggan, hidup tak mau. Ya, maju mundur kena, serba salah. Serba tertekan, biasa-biasa saja. Nah, jadi Tuhan telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di tempat tersembunyi, di alam yang tidak terlihat. Nah, Anda harus punya visi. Karena itu sebentar saya berdoa bagi saudara yang sudah punya visi diberikan kekuatan, haleluya. Yang belum punya visi Anda harus minta dan Tuhan kasih. Supaya Anda bisa hidup dengan sepenuhnya, dengan maksimal. Kemakmuran tidak berarti bahwa kebutuhan hari esok terpenuhi hari ini. Artinya kebutuhan kita hari ini terpenuhi hari ini. Kemakmuran sejati berarti bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Ini mencerminkan keadaan puas karena segala sesuatu yang diperlukan sudah diurus. Haleluya. Sudah tersedia. Saudara nggak usah khawatir karena segala yang Anda perlukan sudah. Coba katakan, semua yang saya perlu untuk visi sudah diurus. Ya. Ada asisten-asisten yang bekerja bagi visi saudara. Makanya kita harus kasih orang visi, kasih anak visi. Ya. Cucu-cucu saya suruh mereka tanamkan visi di hati mereka. Kasih dorong mereka. Ada yang punya visi kepala karantina. Saya bilang bukan kepala karantina, saya kasih gambaran. Kalau kepala karantina itu kamu piara sapi orang. Tapi Pop ajar, you have to have your own farming. Saya bilang kamu harus punya farming sendiri, punya peternakan sendiri. Kamu bisa kasih beranak kambing 5. Kasih telur ayam 2-4 tiap hari. Oh ya, saya bilang itu. Tapi paling tidak mereka sudah mulai punya visi. Ya, anak-anak saya semua punya visi. Cucu-cucu saya siapkan pada mereka. Nah, sama juga anak-anak rohani saya di VLC juga punya visi semuanya. Ya. Orang berjumpa dengan saudara, mereka tidak akan beranjak karena saudara berbicara banyak hal. Orang yang punya visi itu banyak hal yang dibicarakan. Tapi orang yang tidak punya visi, banyak dongeng hoax yang dia tampilkan. Kemakmuran sejati berarti bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Saudara bebas dari kekhawatiran dan ketakutan, berarti Anda makmur. Ini mencerminkan keadaan puas karena segala sesuatu telah diurus. Tuhan telah merancang setiap tujuan dengan keberhasilannya sendiri. Coba katakan demikian. Tuhan telah merancang setiap tujuan dengan keberhasilannya sendiri. Contoh. Saudara pernah temukan ada orang pelatih burung terbang, pelatih ikan berenang, ada? Saudara pernah jumpa? Atau paling tidak saudara berjumpa dengan orang yang punya cita-cita mengajarkan ikan berenang dan mengajarkan burung terbang, ada? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan burung untuk sukses terbang, Tuhan menciptakan ikan untuk sukses berenang. Tuhan menciptakan engkau untuk sukses dalam hidupmu dengan potensinya. Terkadang Tuhan memberi kita semua sumber yang kita butuhkan untuk memenuhi visi kita karena Dia telah memanggil orang lain untuk menyediakan bagi kita. Sekali lagi, terkadang atau banyak kali dan sering Tuhan tidak memberi kita semua sumber yang kita butuhkan. Kembalikan itu dulu Pak. Semua sumber yang kita butuhkan untuk memenuhi visi kita, karena Dia telah memanggil, mempersiapkan orang lain untuk menyediakannya bagi kita. Coba katakan begini, visi saya sudah ada orang lain mendukungnya. Coba katakan demikian. Ya, Tuhan memanggil orang lain, saudara nggak usah takut. Saya tidak takut kehilangan orang karena Tuhan sudah panggil orang lain datang bantu, datang tolong. Itulah sebabnya orang yang bekerja dengan visi yang kita punya harus mensupport visi dan nilai-nilai itu. Kalau mereka tidak support, jangan bekerja sama. Percaya Tuhan akan bawa orang yang tepat untuk mensupport. Kita rintis sekolah, rintis gereja, pelayanan sosial yang kita kerjakan, ya. Saudara lihat, Tuhan bawa orang-orang, bukan? Ketika visi pendidikan, kenapa visi pendidikan lebih menonjol di sini? Karena
Itu sejak awal kita lakukan itu. Dan benar-benar orang komitmen untuk lakukan. Ibu Melse istilahnya habis-habisan untuk mensupport visi itu. Ya. Dan saudara lihat, Tuhan kirimkan orang yang punya kapasitas nasional untuk membantu sekolah tunas bangsa. Tuhan mempersiapkan orang-orang punya kapasitas internasional, ya, untuk mensupport sekolah ini. Ya, kerjasama Malaysia, kerjasama Australia. Itu saudara lihat, karena visi kita tidak punya om tante di Malaysia, tidak punya Tito di Australia, tidak ada Toh James di Australia. Di tunas bangsa ada Toh James, tapi di Australia tidak ada Toh James. Di sana Master James banyak, saudara kekasih. Ya. Tapi saudara lihat, dengan visi itu kita berjumpa, betul ya saudara, bisa akses pendidikan yang begitu hebat, ya. Sumber-sumber pengetahuan yang begitu hebat dari pendidikan. Itu contoh pendidikan. Sosial pun demikian. Kita lihat, bikin apa? Saudara lihat, Tuhan kirimkan, ya. Tuhan tidak kasih semua, tapi Tuhan kirimkan orang lain. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita juga belajar merendahkan diri untuk meminta orang lain membantu men-sharing visi, ya toh, untuk orang lain bisa tahu visi kita. Roh Kudus memakai Anda untuk sharing. Nanti baru Roh Kudus. Memang ada saatnya Roh Kudus kasih. Misalnya Victory Life bekerja sama dengan Victory Life International, Pastor Margaret Court. Itu Pastor Margaret Court dapat lihat tangan, visi tangan dari Australia Barat, Perth. Tangan itu diulurkan untuk menolong Timor Kupang, West Timor, Indonesia, Timor Barat. Bukan Timor Timur, Timor Barat. Nah, lalu mereka cari tahu di Timor Barat itu ada siapa. Di sana ada John Dede, ada Ibu Melse, ada Marcel, dan ada John F di sana. Lalu terkoneklah kita. Saudara lihat, Pastor Margaret seorang yang sangat terkenal di seluruh dunia karena dia memecahkan rekor yang belum tertandingi hari ini. Menang 62 kali Wimbledon. Yang lain baru 45, 46. Pastor Margaret hantam 62 kali. Belum ada yang menyamai. Kita connect dengan Pastor Margaret. Saya dapat tanda tangannya, saya gembala. Jadi Indonesia saya gembala GBI, luar negeri saya gembala Victory Life International. Bisa baptis orang, bisa kasih kawin orang. Jadi Anda yang bujang-bujang di Amerika, Australia, kalau mau menikah, bayar tiket, saya pergi memberkati Anda di sana. Iya. Ibu Messi pernah kuburkan orang yang meninggal di mana? Sydney kalau tidak salah. Karena Ibu Messi punya kartu pendeta di Australia. Saudara lihat, orang siapkan, bukan? Tuhan siapkan orang. Katakan, visi saya ada orang yang Tuhan sembunyikan. Amin. Pada saat Anda muncul, orang itu akan muncul. Nah, waktu COVID-19 saya berdoa bersama Ibu Melse, Tuhan bilang kalian harus makan madu. Dan betul, hari ini tiap hari saya makan madu campur dengan nutrisi yang saya bikin. Lalu kerja kebun. Kerja kebun saya berdoa, Tuhan kasih saya orang-orang. Lalu Tuhan kasih saya 2 profesor. Satu datang ke rumah, dia melatih saya, kasih tahu kalau sapi mau naik badan 1 hari 1 kilo. Dia didik saya, dia kasih tahu saya. Tapi saya terkonek dengan seorang profesor yang hebat, itu dia latih saya sudah sampai quantum revolution, ramuan, organik, pertanian, peternakan. Diajar saya itu 10 pangkat 12. Bagaimana bikin pupuk yang dari 1 kilo bisa sampai 1 juta kilo. Dan itu saya sementara belajar. Diajar saya kasih sapi 2 sampai 4 kilo satu hari. Yang satu hanya 1 kilo aja. Yang profesor yang satu ini, dia dapat profesor dari Jerman. Baik sekali, saya masuk di anggota WA-nya. Dia didik saya, mentor saya. Karena saya bilang, Tuhan saya mau jadi petani yang mantap. Ya, saya mau jadi petani yang mantap, peternak yang mantap. Saya nggak mau tanggung-tanggung. Kalau saya bangun bangunan, saya bangun yang tepat. Makanya waktu saya bangun Victory Life House, saya temukan Tuhan kasih orang-orang yang hebat, insinyur yang hebat, cara potong besi, sambung besi, sistem-sistem yang hebat. Lalu saya bisa bangun Victory Life House. Nah sekarang saya mau kerja pertanian, peternakan lagi, Tuhan kasih profesor 2 ini, hebat. Ya 3 profesor, 1 untuk bantu-bantu anak-anak yang terlambat registrasi, saya minta bantuan. Teman saya prof itu bantu. Ya. Kemarin dia datang cari saya di sekolah. Pak John di mana kok cari saya? Saya bilang anak-anak ada terlambat regis, bisa perpanjang. Saudara lihat, Tuhan kirim orang-orang bukan? Nah saya cerita tadi, ini profesor dia didik saya, saudaraku yang kasih.
Ya bikin ramuan, bikin banyak, bikin pupuk-pupuk kita, pupuk dari yang 1 kilo bisa jadi 1000 kilo, bisa jadi 100.000 kilo, bisa jadi 1 ton. Sudah lihat? Bahkan dia prinsip begini, mengerjakan kebun tanpa pupuk, pergi kebun tanpa pupuk. Kenapa? Karena dia bilang Tuhan sudah siapkan di tanahmu itu kebun, di kebunmu itu pupuk. Jadi kamu ke sana tidak perlu bawa pupuk. Bawa apa? Dia bilang bawa otakmu untuk gunakan. Lalu saya bilang coba arahkan. Bahkan dia tadi malam saya kuliah sampai hampir jam 3 pagi, jam 4 pagi. Dia latih, ada pertanyaan. Kalau sampai di kampungmu, di daerah lahanmu itu tidak ada tanah, nih cara bikin supaya tanah bisa ada. Ambil ini, dia bilang asal lu siapkan terasi aja. Lalu satunya itu berarti terasi bisa 1 trek, 1 ton. Iya, kalau memang tidak ada tanah kita pakai terasi katanya. Nah, jadi sudah lihat, ini profesor saya ini hebatnya bukan main. Dia bilang kalau mau piara kambing itu 5 sekaligus beranak, nggak usah 2. 2 itu normal. Saudara lihat, itu Tuhan kasih orang yang mereka bukan seiman, tapi mereka sepaham untuk membangun Indonesia. Mereka satu visi untuk bangun Indonesia. Saya bilang saya mau bangun peternakan pertanian NTT. Langsung dia masukkan saya di klik. Ketemu orang Aceh, ketemu orang Sunda, ketemu banyak ratusan orang di sana. Kemarin saya punya pupuk, saya kirim berita, tolong deh cek ini. Dia bilang udah benar tuh Pak. Kenapa? Harga pupuk itu saudara saya tanya di toko, saya sempat order itu 100 mili harganya 300.000. 100 mili harganya 100.000, itu 100 mili. Kalau 1 liter berarti 3 juta. Kalau 10 liter berarti 30 juta. Nah dia ajar saya dalam waktu singkat 0 rupiah 30 juta. Tanaman bisa hidup, sapi bisa hidup, bonus perempuan yang gendut minum badan turun, laki-laki yang buncit minum badan turun, yang sakit-sakitan bisa sembuh. Itu bonusnya saudara. Nah, jadi kalau ada yang rasa badan ada gendut, perut gendut, order di saya 10 mili, 100 mili 300.000. Saya diskon 100.000, potong ongkir 200.000, bayar saya kasih saudara. Karena dia bilang silakan deh yang gabung-gabung sama aku boleh jual, no problem. Ilmu saya dapat dari Tuhan, saya bagikan secara gratis. Anda mau jual, no problem, saya izinkan. Nah, saudara bisa bayangkan. Makanya saudara lihat, nanti kalau saudara datang di Victory Life Land, saudara akan kaget karena semua orang pada kering. Kita punya jagung-jagung hijau, tinggi-tinggi semuanya. Kacang hijau sudah naik, kacang merah sudah mulai berbunga. Saudara lihat, saya bukan petani, cuman Tuhan siapkan profesor untuk membantu saya. Profesor, hebat. Jadi sistem yang diajarkan saya itu sudah dia bionuklir. Pembuatan pupuk kita sudah bionuklir. Nah itu contoh bahwa Tuhan, itulah sebabnya di mana ada visi, Tuhan akan siapkan orang bagi saudara. Ada orang punya visi musik tapi dia tidak tahu main musik, Tuhan kirim orang yang hebat-hebat untuk dia. Itulah sebabnya saudara, kepatuhan Anda pada visi Anda tidak hanya memengaruhi kehidupan Anda, tetapi juga kehidupan mereka yang akan bekerja sama dengan Anda. Kalau saya punya visi, saya mundur, pasti mempengaruhi banyak orang. Kalau saudara naik sebuah bus, penumpang satu minta turun, nggak ada masalah. Tapi kalau saudara naik bus, lalu sopir minta turun, itu bermasalah, saudara kekasih. Bukan turun perut sakit, turun karena dia mau bawa auto lain. Saudara akan terganggu, bukan? Apalagi di tengah-tengah hutan, apalagi di tengah gunung. Dia tarik rem tangan, kasih mati mesin, baru oke, silakan cari sopir sendiri, saya jalan. Itulah sebabnya orang yang punya visi selalu diserang. Makanya saudara lihat, kalau jemaat mundur itu biasa, tapi song leader mundur, ketua komsel mundur, ketua divisi mundur, apalagi kalau pendeta mudanya mundur atau pendetanya mundur, itu sangat mempengaruhi sebuah lembaga. Ya. Kalau rakyat mundur tidak bakal, kalau presiden yang mundur itu bahaya, saudara kekasih. Nah sama juga, itulah sebabnya bagi Anda yang punya visi jangan pernah mau mundur. Saya tidak pernah berkata tidak untuk visi saya. Saya tetap mempercayai visi saya dan saya minta Tuhan arahkan saya, direct saya untuk
penyesuaian dengan kondisi sekarang ini, bagaimana visi itu dapat diterapkan. Tidak rubah visi, hanya menyesuaikan apa yang Tuhan mau. Karena intinya visi itu memberkati banyak orang dan memperluas kerajaan Allah. Ya. Ketika kita pergi ke sorga nanti, kebanyakan dari kita akan terkejut dengan apa yang menjadi milik kita selama kita di bumi yang tidak pernah kita minta. Akan ada kejutan-kejutan bagi banyak orang karena mereka terkejut. Sampai di surga mereka tanya, ini punya siapa? Mobil-mobil punya siapa? Ini jantung punya siapa? Ini paru-paru punya, ini ginjal punya siapa? Punya kamu. Cuman kamu tidak pernah meminta. Kamu takut, kamu khawatir, sehingga kamu cepat pulang ke surga tanpa menyelesaikan visi. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, VLC saya ngajar supaya kamu jangan menyesal kalau pulang ke surga. Karena kamu tidak dapat menyelesaikan. Tapi pulang ke surga dalam pengertian konsep meninggal. Konsep meninggal maksud saya. Jangan menyesal, tapi meninggal karena sudah selesai. Saya senang kalau saya kuburkan jemaat Tuhan atau saudara menguburkan saya, ditulis begini. Disinilah terbaring orang yang berdiam sementara dengan telah menyelesaikan visinya dengan sebaik-baiknya. Dalam kurung, kalau tidak tanya, tanya. Kalau tidak percaya, tanya karyawannya, tanya jemaatnya. Amin? Gitu dong. Nah, jadi jangan sampai Anda terkejut karena Anda tidak pernah meminta sesuatu dari Tuhan. Karena takut, khawatir. Orang yang punya visi adalah orang pemberani. Yang dia percaya, dia orang biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. 5 cara spesifik Tuhan menyediakan sumber daya untuk memenuhi visi kita. 5 cara. Yang pertama, tanah dan kekayaan yang melekat padanya. Tuhan akan memberikan kepada kita. Saudara percaya? Tanah dan kekayaan yang melekat padanya. Saudara yang punya visi, percaya Tuhan menyediakan bagi saudara. Mungkin masih ngontrak, masih pinjam-pinjam tempat usaha. Kalau kamu punya visi, percaya Tuhan siapkan ruko kalau perlu ruko bagimu. Tuhan kasih gedung, gudang, sama saja. Yang saudara perlukan Tuhan bisa kasih. Tuhan bisa kasih peluang-peluang untuk Anda bisa studi S1, S2, S3. Tuhan bisa kasih apa saja yang saudara perlukan, khususnya kekayaan yang tanah sebagai sumber. Tuhan akan kasih untuk saudara supaya Anda bisa mengaplikasikan visi yang Tuhan berikan. Jangan takut, Tuhan berikan untuk kamu. Jangan minta rumah ukuran 6x6, 600x 600. Percaya, tanah Tuhan berikan fasilitas supaya di situ ada tempat yang melekat. Karena dari dalam tanah kekayaan Tuhan berikan, dari dalam tanah makanan Tuhan berikan. Yang kedua, kemampuan untuk bekerja. Working smart, bekerja dengan smart. Ya. Jadi saya dilatih bagaimana mempersiapkan lahan itu satu tahun itu tanam. Jadi tidak perlu kerja terus menerus. Saat kali siapkan, cabut tanam. Jadi ada 2 yang saya katakan, farming God's way itu ilmu dari firman Allah, dan juga secara nasional, internasional ada bagian-bagian tertentu yang juga Tuhan kasih ilmu-ilmu yang saya bisa pakai. Saya dapat, Tuhan kirimkan orang-orang itu. Ya. Nah, jadi kemampuan bekerja. Saya tidak bisa bekerja dengan fisik seperti 30 tahun lalu, tapi otak saya masih bisa bekerja. Saya masih sehat. Saya mau bekerja dan saya sementara mempersiapkan itu supaya besok-besok orang datang kepada kita, saya lu bawa kontainer, kita kasih kamu pupuk gratis, pupuk cair. Saya tanya, Mas, Bang, Kang, sudah tahu kalau panggil Kang, kalau kita sudah rubah kimia datang menjadi cair, itu kita sebut pupuk apa? Dia bilang dalam ilmu fisika kalau sudah jadi ion kapion saja katanya. Kita tidak bisa menamai dia kimia atau organik karena dia sudah terurai menjadi ion yang bermiliar-miliar. Kita nggak bisa sebutkan namanya apa. Pak, pakai aja deh, katanya begitu. Saudara lihat, jadi kemampuan bekerja, ya. Sehingga orang datang berguru dengan kita, belajar dengan kita kasih mereka dengan kemampuan-kemampuan yang murah tanpa bayar tapi kualitas. Itu kesanggupan bekerja. Kalau hanya sekedar urus tani, beli ayam di pasar, beli sayur di pasar sudah bisa.
Tapi kita kemampuan bekerja. Anda diberikan kemampuan bekerja untuk mengolah usaha bisnis kamu di mana kamu berada. Pekerjaan di mana kamu berada, Tuhan berikan kemampuan untuk kamu bisa bekerja dengan smart. Ya. Supaya perusahaan di mana kamu bekerja, mengelola dan kamu kembangkan diberkati. Yang ketiga, kemampuan untuk bercocok tanam. Tuhan berikan ini. Karena apa? Adam disuruh mengolah tanah. Bukan karena Adam berdosa lalu, karena kamu berdosa, kamu bekerja. Tidak. Waktu Adam masih di Eden, dia harus disuruh cultivate the land, cultivate the garden. Cultivate itu artinya mengolah, mengembang Taman Eden. Yang keempat, kemampuan untuk melestarikan, mencanangkan untuk masa depan. Cadangan kemampuan masa depan. Ada orang yang dia atur begitu rupa sampai dia punya cadangan yang banyak. Yaitu itu bijaksana yang luar biasa. Seperti Australia, mereka punya cadangan yang sangat luar biasa. Sehingga sekarang mereka 0% corona, tapi mereka tidak terima penerbangan luar negeri, penerbangan domestik pun tidak. Mereka punya cadangan keuangan yang kuat, sehingga perusahaan-perusahaan yang karyawannya tidak bekerja dibayar oleh pemerintah. Pengusahanya tidak perlu stres. Ya, karena mereka kaya, mereka punya kemampuan. Nah, saudara tahu Australia itu dibangun oleh orang-orang anak-anak Tuhan. Amerika pun demikian. Indonesia juga demikian. Ya. Saya dengar ada yang berburu hartanya Pak Soekarno di Swiss katanya. Oke, kemampuan untuk melestarikan, mencerangkat. Jadi Tuhan berikan kemampuan ya untuk mengelola, mengatur. Ya. Ada orang yang kelihatannya dia pas-pasan tapi dia punya cadangan devisanya kuat. Rumahnya biasa-biasa tapi cadangan devisanya kuat. Yang kelima, kemampuan untuk mewariskan kekayaan generasi. Generation wealth, kekayaan generasi. Ya. 5 hal ini. Nah, saudara harus percaya ini. Pertama, baca bersama saya, 2, 3, mulai, kuat. Oh, haleluya. Apapun tujuan Tuhan, dia sediakan. Sama-sama katakan. Yang kedua, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang Anda perlukan sebelum Dia menciptakan Anda, sehingga Anda dapat melakukan apa yang harus Anda lakukan sejak lahir. Jadi ada orang yang sudah mau mati belum kena visinya. Kenapa? Saya katakan demikian, karena dia dibesarkan di keluarga yang tidak menangkap visi. Dia juga mungkin berjemaat di tempat yang tidak punya visi. Sistem kepercayaannya tidak mengajarkan dia sebuah visi. Sehingga sudah mau mati, sudah mau pulang ke sorga, katanya dia. Tapi dia belum bikin apa-apa. Nah, hari ini kabar gembira bagi Anda yang demikian. Saya kasih tahu visi untuk Anda, haleluya. Yaitu connect dengan visi gereja lokal. Yang tidak punya visi secara pribadi, gabung dengan visi, support visi kita. Dalam daya, dalam doa, dalam dana. Dan nanti Tuhan memberikan kepada Anda kemampuan untuk mengembangkan visi yang tidak independen, tapi membawa ke sana penggerak. Nah, kekhawatiran kita adalah tanda keraguan terbesar. Kalau Anda khawatir, itu keraguan terbesar yang Anda pernah miliki. Itulah sebabnya kita harus buang. Katakan, kekhawatiran saya tolak dalam nama Yesus. Katakan demikian. Jangan khawatir. Oke, Tuhan menyediakan semuanya. Nah, kesalahpahaman tentang kemakmuran. Orang berpikir bahwa kemakmuran berarti kelebihan. Inilah mengapa kita khawatir ketika kita belum memiliki uang di bank untuk mendanai visi kita. Karena orang berpikir bahwa kemakmuran adalah apa? Kelebihan uang, kelebihan ini dan itu. Saya belum punya banyak uang, saya belum punya banyak orang, banyak perlengkapan, sehingga saya nggak mau punya visi, saya nggak mau terima visi itu. Salah. Terimalah visi karena Tuhan menyediakan apa yang Anda perlukan. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat,
Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lihat, gandum dan barang-barangku, ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Katakan, untuk saya. Kekayaan orang tanpa visi untuk Anda yang punya visi. Ayat 21. Baca bersama saya, mulai. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kaya di hadapan Allah itu apa? Visi. Kalau Anda punya visi, Anda kaya di hadapan Allah. Orang kaya tanpa visi, Tuhan siapkan atau Tuhan pakai mereka untuk mendanai orang miskin yang kaya dengan visi dari Tuhan. Orang yang punya visi dia lupa usianya. Tapi orang yang tanpa visi hitung usianya dari detik tiap hari, menit. Saya sudah tua, saya sudah tua, saya sudah tua. Tapi orang yang punya visi dia lupa kalau dia usia berapa. Karena dia sangat exciting dengan hidup ini. Orang yang sudah punya visi dia lupa kalau dia ada punya kelemahan. Karena dia tahu darah Yesus sudah menebus dia. Yakobus 5 ayat 1 sampai 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Lihat, kalau saudara mau jadi kaya, dengar VLC, kalau kamu mau jadi kaya, saya kasih tahu, kamu hanya akan apa menurut ayat itu yang terakhir? Kamu akan apa? Sengsara. Makanya VLC jangan cari kaya, nanti kamu sengsara. Saya tidak ajar Anda untuk kaya, titik. Tapi Anda diajarkan untuk punya visi untuk sebuah kekayaan. Ayat yang kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Bayangkan, orang kaya kok pakaiannya bisa dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Bayangkan, emas dan perak saja bisa berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Bayangkan. Ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyambut panen. Kekayaan dia dapat dengan cara pemerasan dan kekerasan, penindisan dan ketidakadilan. Ayat yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Saudara, jadi saya tidak mengajarkan Anda kaya dan saya tidak anti kekayaan, tapi saya ajar jemaat agar Anda memiliki visi dalam sebuah perjalanan yang Tuhan titipkan, kekayaan-kekayaan. Anda tidak mengejar kekayaan, Anda punya visi, kekayaan dan materi akan mengejar Anda. Pasti. Kemampuan, kesanggupan akan mengejar Anda. Itulah sebabnya dua pembacaan ini, Lukas dan Yakobus, memberikan kepada kita warning supaya jangan sampai Anda pingin hanya kaya titik yang menuju kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Orang-orang berpendapat bahwa kemakmuran berarti semua kebutuhan harus terpenuhi sebelumnya. Makanya dia kaya supaya punya segala-galanya. Padahal itu keliru. Kita lihat apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Matius pasal yang ke-6. Ayat 26, 31 sampai 33. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi kamu VLC, Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu ayat 33, apa yang kita harus lakukan? Carilah dulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sementara siapkan khotbah ini, mungkin sekitar 2 sampai 3 sesi. Saya sudah pikir-pikir Matius 6 ayat 3. Waktu yang tepat saya akan lepaskan juga untuk saudara. Nah, itu prinsip yang sangat hebat di Matius 6 ayat 33. Itu dahsyat. Nah, saudara lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita. Bertentangan bukan? Dia suruh, burung tidak punya simpanan. Saya percaya satu hari saudara yang kasih untuk menarik nasabah produk di bank akan berkata, simpanlah simpanan burung. Bird saving. Ikut saja di tabungan burung. Karena burung tidak pernah tabung, toh pasti dia punya banyak. Saudara lihat, fokus kita di sini. Titik fokus kita ini. Kemakmuran tidak berarti bahwa kebutuhan hari ini, hari esok terpenuhi hari ini. Artinya kebutuhan hari ini terpenuhi hari ini. Apa yang kamu punya hari ini bersyukur, percaya. Jangan stres karena tidak punya simpanan 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita lihat indikasi kemakmuran sejati. Tanda-tanda kemakmuran sejati itu apa? Kemakmuran di dalam Alkitab ditulis self. Bahasa Ibrani bilang salef. Salef itu sama dengan tenang, tentram, damai. Ya. Tenang, tentram, damai, tenang. Salef. Ya. Di dalam bahasa yang lain juga dalam Ibrani itu shalom. Ya. Nah, di Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, dalam kesengsaraanku aku berkata, aku takkan goyah untuk, bayangkan, dalam kesengsaraanku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Zaman sekarang orang bilang apa? Dalam kesengsaraanku aku ganti agama tiap minggu. Mana yang kasih sembako itu yang saya pilih. Tapi pemazmur bilang, no, dalam kesengsaraan imanku kuat. Jadi saudara lihat kemakmurannya justru terbalik dengan cara pandang kita. Dalam kesengsaraan dia makmur karena imannya kuat. Itulah orang kaya yang sejati. Mazmur 73 ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kadang-kadang orang fasik, orang tipu-tipu, orang tidak adil ya, mereka makmur sekali. Ya. Tambun istilahnya, punya segala-galanya. Saudara kekasih, pemazmur juga bilang cemburu. Tapi pemazmur dia tulis juga dalam pasal 35 dari Mazmur ayat 27 dikatakan begini. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, baca bersama saya, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan. Keselamatan itu dia ganti dengan bahasa asli yaitu kemakmuran umatnya. Nah, jadi saudara lihat di sini, Tuhan menghendaki kemakmuran. Tetapi dengan konsep yang benar. Nah, indikasi kemakmuran itu yang kita sebut shalom, yang berarti apa? Damai, aman, sehat, bahagia. Ya, sehat yang dan bahagia dan sehat itu satu paket. Bahagia dan sehat. Bahagia tapi kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak karena lututnya bermasalah. Itu juga tidak bahagia. Jadi, saudara lihat shalom itu apa, saudara? Damai, aman, sehat. Wow, itu diberikan kepada saya dan saudara. Ingat bahwa kemakmuran sejati berarti bebas dari kekhawatiran dan ketakutan dan mencerminkan keadaan puas bahwa segala sesuatu telah diurus. Oke? Nah, kita lihat Yesus menggunakan analogi di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 bagaimana Yesus mengangkat sebuah analogi. Tadi sudah disinggung. Pandanglah burung-burung yang tidak menabur, dia bilang. Ya. Suruh pandang. Pandang itu artinya apa? Coba saudara lihat saya. Pandang itu artinya apa? Pandang itu artinya belajar, merenungkan, memahami, mengidentifikasi dirimu sama seperti burung yang dipelihara oleh Tuhan.
Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Sehasta itu satu ini. Ini sehasta. 50 cm. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lihat, mengetahui kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan bagi hidup Anda adalah kunci kemakmuran. Kenapa orang kaya, miskin, sengsara dan mati begitu saja? Seperti Yakobus dan Lukas tadi. Karena mereka tidak mengetahui kehendak Tuhan, visi Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Mereka tidak punya kunci. Mereka punya kekayaan, tapi mereka tidak punya kunci untuk membuka apa maksud kemauan Tuhan, kehendak Tuhan di balik yang mereka punya berlimpah-limpah. Makanya sampai emas, katanya emas itu nggak bisa karat ya, tapi Alkitab bilang bisa karat. Itu benar-benar sebuah kehidupan yang sangat-sangat puruk of puruk. Worst of worst. Ya, yang paling mengerikan. Kita lihat contoh di Kejadian. Kejadian 12 ayat 1, 6 dan 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Visinya, Tuhan bilang keluar dari negerimu. Tuhan ajak dia keluar. Lalu ayat 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanten di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Waktu saya ke Israel, saya datang di pohon itu, saudara. Ya, pohon yang disebut tadi itu pohon apa tuh namanya? Ya, terbantin. Foto di bawah pohon itu. Lalu apa lagi yang dia kerjakan ayat 7? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat, Abraham mengetahui kehendak Tuhan. Saya yakin VLC, Anda mengetahui kehendak Tuhan juga. Sehingga Anda bisa berjalan. Anda tidak keluar Kupang, tapi visimu melampaui Kupang, melampaui Timur, melampaui Indonesia. Haleluya. Ada sesuatu yang Anda rindu untuk capai. Kejadian 26 ayat 2 dan 4. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Ini bicara kepada Yakub. Kemudian ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di buah bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat, ini janji Tuhan juga kepada Abraham. Tuhan ulangi lagi kepada anak Abraham dan keturunannya. Tuhan tidak berubah, konsisten untuk menggenapi visinya. Makanya itu saudara, Anda harus punya kekuatan, minta dari Tuhan, dan pasti Tuhan sudah memberikan kepadamu kekuatan supaya konsisten dengan visi. Berjalan. Orang yang tulus mengikuti Tuhan bisa saja salah mengambil keputusan, tapi dia tidak akan pernah dibiarkan tersesat. Tetapi orang yang uji coba, saya coba-coba ngajar di sini. Siapa tahu saya punya visi jauh yang lebih hebat. Saya coba makan gaji di sini, saya coba bekerja ini. Saya coba. Akibatnya apa? Dia jatuh dalam pencobaan. Dia ganti pekerjaan. Tiap tahun ganti pekerjaan. Begitu usia 60 ganti pekerjaan ke 60, dan begitu mau lamar dikatakan kamu punya usia tidak mungkin lagi menerima Anda sebagai karyawan. Tapi sudah selesai, pensiunnya tidak ada. Itulah sebabnya saya nasihati VLC, milikilah visi dan tekunilah visi. Bilang kepada murid-muridmu, bilang kepada anak-anak binaanmu, pegang visi, hidup untuk visi. Karena dari situ Tuhan tepati janjinya.
seperti Abraham dan keturunannya. Matius 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bayangkan. Tidak dibilang berbahagialah orang yang, silangkan saja itu tulisannya. Berbahagia orang yang pandai main politik. Jagoan hebat. Pandai ekonomi, pandai hukum, pandai manajemen. Piawai dalam bidang ini dan tidak. Hanya dibilang berbahagialah orang yang lembut karena mereka memiliki bumi. Lembut itu artinya dia mau mudah untuk diarahkan oleh Tuhan. Lembut artinya apa, saudara? Mudah dan diarahkan oleh Tuhan. Itu lembut. Nah, banyak orang tidak mau lembut dengan Tuhan. Memang intonasi ngomongnya lembut. Dia lembut dulu begini. Beta sih percaya Tuhan, cuman apakah Tuhan kasih beta jodoh ini ganting atau cantik kasih? Nah, itu ini orang yang paling keras di bawah kolong langit ini. Kalau Tuhan cari orang yang paling keras, salah satunya dia ini. Yang berkata, saya ganting begini kira-kira dapat jodoh yang pas kasih. Nah, itu orang yang paling keras di muka bumi ini. Dan kalau dia dapat istri akan sengsara, kalau dapat suami sengsara. Tuhan saja sengsara, dan dia apalagi ciptaan Tuhan. Lembut artinya apa? Artinya apa? Mudah dibentuk, mudah diarahkan. Sehingga mungkin salah ambil keputusan, salah melangkah, tapi Tuhan karena dia bentuknya mudah, Tuhan arahkan. Dan Tuhan membela, karena kamu tulus dengan Tuhan, polos dengan Tuhan. Nah, supaya kita memiliki hidup, ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang supaya dia memiliki itu tidak tanggung. Memiliki apa, saudara? Memiliki jabatan? Memiliki berkat? Memiliki apa? Memiliki apa orang yang lembut? Wow, saya dengar kor rame-rame dari mana-mana bilang bumi. Anda bisa bayangkan bumi itu asetnya berapa? Berapa duit bumi itu kalau dijual? Tidak akan ada ahli ekonomi yang bisa menguangkan bumi dan segala isinya itu berapa. Dan itu diberikan kepada Tuhan untuk saya dan saudara yang lembut. Yang punya, jadi dengan kata lain begini, orang yang punya visi pasti menggenapi rencana Tuhan, karena orang yang punya visi selalu ditunjang dengan kelembutan. Sehingga hatinya tidak mau, pikirannya memang tidak mau. Secara logika, secara keuangan, secara pengaruh dia tidak mau lakukan visi itu. Tapi dia lembut ikut Tuhan, akibatnya Tuhan penuhi semua visi itu. Yesus tidak bilang berbahagialah orang lembut akan mewarisi sorga. Coba, saudara lihat. Weh, bumi, ya Tuhan kasih kamu bumi. Kenapa? Tuhan tidak menciptakan manusia untuk sorga. Dia menciptakan kita untuk memenuhi tujuannya di bumi ini. Karena pada akhirnya setelah Anda mati, dibangkitkan ada di mana? Dibangkitkan ada di mana? Di bumi ini. Sorga turun ke bumi. Tapi Anda mau naik, paksa naik ke atas. Paksa-paksa Tuhan lupi sudah sampai di atas kosong, tidak ada orang. Minta kembali, Tuhan bilang, saya tidak jawab doaku mau lagi. Karena permintaan kamu melawan kehendakku. Kamu diciptakan untuk bumi. Katakan, saya diciptakan untuk menjadi berkat di bumi. Katakan. Nah, hari ini dimanapun Anda berada, saya ingin berdoa untuk saudara. Engkau yang baru dengar firman Tuhan ini, yang belum punya kepastian keselamatan, pertama-tama saya berdoa untuk engkau. Orang yang punya visi tanpa keselamatan, dia hanya memanggil orang sorga-sorga, padahal dia sendiri tidak masuk sorga. Itu seperti orang-orang yang memanggil penumpang naik di atas bus. Soe. Tapi dia sendiri tetap ada di Kupang. Itu namanya apa, saudara tahu bukan? Hanya sekedar cari untung, cari komisi, cari hidup. Nah, hari ini saya mau berdoa untuk saudara, dimanapun saudara berada mendengar berita ini, di Victory Life Celebration Center, dimanapun saudara berada, pagi ini, kalau Anda sadar bahwa saya mau punya visi, tapi visi itu harus diawali dengan orang-orang yang sudah punya keyakinan keselamatan. Karena itu saudara yang belum punya keyakinan keselamatan, ikuti doa saya ini, katakan begini, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya dalam hati saya
mengaku dengan mulut saya, Yesus sudah dibangkitkan oleh Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Lahirkan saya kembali menjadi anak-Mu. Lahirkan saya kembali menjadi anak. Segala dosa-dosa saya disucikan. Segala dosa-dosa saya disucikan. Saya menjadi ciptaan yang baru. Saya menjadi ciptaan yang baru. Doa yang sederhana ini membuat Anda pindah dari maut ke dalam hidup, pindah dari neraka ke dalam sorga, yaitu damai dengan Allah. Saya lanjutkan doa ini untuk jemaat-jemaat. Kalau Anda sudah punya visi, jangan percaya usiamu, karena orang bisa saja 1 tahun terakhir dia menyelesaikan visi Tuhan yang sudah puluhan tahun dia simpan. Karena itu tetap punya visi. Saya berdoa Tuhan, mereka yang sudah punya visi, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Mereka yang belum pasti mereka lakukan apa, Roh Kudus kasih konfirmasi Bapa, agar mereka punya visi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa, yang belum punya visi Tuhan kasih visi. Melalui visi itu orang banyak diberkati, melalui visi itu kerajaan Allah diperluas. Maka kemampuan Tuhan berikan, sumber daya Tuhan berikan, orang-orang Tuhan siapkan untuk datang menolong mereka. Bapa di sorga, aku berdoa mereka yang sudah punya visi 7 gunung di pendidikan, di dunia pemerintahan, politik, di dunia ekonomi, sosial, entertainment, sport, bisnis. Saya berdoa Bapa, saya katakan Tuhan penyedia supernatural bagi visi-visi ini Bapa. Bawa orang-orang untuk mereka, bawa skillful people untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, karena di mana ada visi, situ ada penyediaan Allah. Aku berdoa bagi anak-anak didik kami, baik dalam pemuritan kami, baik dalam sekolah yang dikerjakan dalam jemaat ini, sekolah tunas bangsa, dan juga dalam anak keluarga kami masing-masing, anak cucu saya, anak cucu daripada jemaat-jemaat Victory Community. Biarlah punya visi Tuhan. Aku berdoa impartasikan visi Allah kepada mereka ya Tuhan. Karena ketika mereka punya visi, mereka punya iman untuk mencapai visi itu. Kuatkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Perjalanan jemaat ini Tuhan, untuk mencapai visi-visi yang Tuhan sudah berikan. Hari ini saya sedang belajar, kita semua sedang belajar di tengah-tengah situasi COVID-19 yang semakin menggalak. Aku berdoa supaya kami tetap diberikan kemampuan ya Tuhan, untuk menyelenggarakan visi yang Tuhan berikan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kesanggupan dari Allah, Roh Kudus bekerja, berikan kesanggupan. Serangan-serangan iblis membuat orang mundur, membuat orang patah hati, patah semangat, hilang perjuangan, saya tolak dalam nama Yesus. Segala perkara dapat aku cakap melakukannya, karena Tuhan memberikan. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya melakukan segala perkara dalam Kristus yang menguatkan saya. Kuatkan umatmu dari Sabang sampai Merauke, dari Sanggentral sampai Rote, di berbagai macam daerah, dimanapun negara, dimanapun mereka berada. Kuatkan kami semua. Angkat tanganmu sekarang dimanapun Anda berada. Saya release kekuatan surga. I release the strength of faith. Karunia iman, kekuatan kami mengakses semua berkat-berkat rohani dalam surga. Terima untuk visimu dalam nama Yesus. Katakan amin.